Beastmaster, bab 209 sampai dengan 210. Bab 209 masih ragu. Kisah sukses yang licik, citra yang sangat dibenci. Apakah ini benar atau salah? Kamu yakin tidak bercanda? Pikiran semua orang kosong, dan mereka hanya memikirkan satu hal ini. Ini, jika ini benar. Memikirkannya saja membuat setiap orang merasakan panas yang tak terlukiskan dan tak terkatakan di hati mereka. Jumlah makhluk gaib yang bermutasi tidaklah banyak. Di antara mereka ada makhluk luar biasa yang bermutasi ke arah yang buruk. Siapa yang tidak merasa patah hati setelah melihat ini? Lagi pula, mereka tidak bisa. Tetapi jika apa yang dikatakan Qiao Bai benar, ini bukan lelucon biasa. Bisakah kau bertanggung jawab atas ucapanmu? Bukannya Jiang Heng tidak mau mempercayai Qiao Bai, tapi beban masalah ini jauh lebih berat dari yang dibayangkannya. Bahkan melalui telepon, Jiang Heng bisa mendengar senyum yang tak terlukiskan dalam suara Qiao Bai. Tentu saja aku bisa. Sebenarnya, saya sudah punya kasus yang berhasil. Jiang Heng, Ning Ruxue, semua orang yang menguping. Tidak. Anda baru saja memberitahu kami tentang hal ini. Kami masih meragukan keaslian apa yang Anda katakan, dan Anda mengatakan kepada kami bahwa Anda sebenarnya telah menemukan jawabannya. Keledai di tim produksi, tidak, bukankah ini terlalu melelahkan? Itu hanya keberuntungan, kebetulan. Qiao Bai bisa merasakan keterkejutan mereka dengan sangat mudah. Namun hal ini adalah hal biasa bagi Qiao Bai. Ia berbicara seolah-olah banyak orang tidak terkejut olehnya saat pertama kali bertemu dengannya. Bukankah ini sesuatu yang seharusnya sudah biasa kita lakukan sekarang? Untungnya, Jiang Heng dan rekan-rekannya tidak mendengar apa yang dikatakan Qiao Bai. Kalau tidak, mereka pasti akan mengeluh keras, sudah terbiasa. Bagaimana bisa terbiasa dengan hal seperti ini? Aku sama sekali tidak bisa terbiasa dengan hal itu. Keterkejutan pihak lain tidak berpengaruh pada Qiao Bai. Sebaliknya, ia tak bisa menahan tawa. Saya sedang dalam suasana hati yang baik. Profesor Qiao Bai, bagaimana dengan kasus sukses yang Anda sebutkan? Untungnya, Ning Ruxue tidak melupakannya, jadi dia bertanya. Yang kamu lihat adalah Xiao Wu. Jiang Heng dan Ning Ruxue, yang telah melihat Xiao Wu dengan mata kepala mereka sendiri, menunjukkan ekspresi terkejut dan tidak percaya di wajah mereka saat mendengar ini. Mereka lelah mengatakan beberapa hal, tetapi mereka masih ingin berteriak, apakah ini benar? Sudahlah, mereka berdua menyesuaikan pola pikir mereka. Orang-orang lain di dekatnya yang belum pernah melihat Xiao Wu menunjukkan ekspresi penasaran. Hewan peliharaan macam apa yang bisa mengejutkan Inspektur Ning dan ketua tim Jiang sedemikian rupa? Inspektur, katakan padaku. Ketua tim, berhentilah berpura-pura bodoh. Ning Ruxue dan Jiang Heng menatap orang-orang yang menguping di samping mereka, dengan sedikit ketidakberdayaan di mata mereka. Apakah kamu lupa sesuatu? Lupa sesuatu. Mata semua orang dipenuhi kebingungan. Saya sedang menguping. Yang lain, wah, rumput. Apa yang dikatakan Profesor Qiao Bai sungguh menarik. Mereka benar-benar telah melupakannya. Bukan ini. Mereka mengingatnya segera setelah Jiang Heng dan Ning Ruxue mengingatkan mereka. Namun, sudah terlambat. Ekspresi wajah mereka kurang lebih canggung. Maksudku, bisakah kamu memberi mereka penjelasan jika mereka meminta maaf? Jiang Heng terkekeh dan tidak peduli untuk memperhatikan orang-orang ini. Dia berbalik dan berbicara kepada Qiao Bai di ujung telepon lainnya. Oke, Profesor Qiao Bai, mohon pelajari dengan saksama. Saya mengerti maksud Anda. Apa yang ingin diungkapkan Qiao Bai dengan mengatakan hal ini saat ini? Tentu, yang ingin diungkapkan Qiao Bai adalah bahwa ia tidak peduli dengan hasil penelitian yang sudah ia pahami. Ia akan terus maju dan mengejar tujuan-tujuan baru. Dan tujuan-tujuan baru ini lebih menarik daripada tujuan sebelumnya. Bahkan lebih mengejutkan. Evolusi kesukaan. Belum lagi orang-orang itu hanya mendapat produk setengah jadi,
meskipun itu adalah produk jadi. Tidak, jika produk jadinya benar-benar bocor, struktur internalnya harus dibajak berulang-ulang, apapun yang terjadi. Ekspresikan makna Anda secara kasar. Ngomong-ngomong, hal itu juga memberikan petunjuk untuk evolusi atafistik berikutnya, memberikan beberapa panduan menuju mutasi, dan membuka jalan ke depan. Qiao Bai mengucapkan beberapa kata sederhana dan menutup telepon. Ning Ruxue dan Jiang Heng tentu saja tidak keberatan. Waktu Profesor Qiao Bai sangat berharga. Jangan disia-siakan. Pelajarilah dengan saksama. Sisi lainnya, berdiri di pintu kantor Jiang Heng, rekan-rekan yang tadinya menguping secara diam-diam menjadi menguping secara terang-terangan. Semuanya melirik Jiang Heng dengan tatapan tajam. Jelaskan saja kepada mereka, mutasi makhluk luar biasa ke berbagai arah ternyata punya arti. Mereka sampai hampir mati rasa penasaran hanya dengan mendengarnya. Menatap pintu kantornya yang tertutup rapat, Jiang Heng memutar bola matanya lagi, kalian hanya memanfaatkan kecerewetanku. Hehehe, semua orang tidak bisa menahan tawa. Mereka tahu bahwa ketua tim Jiang adalah orang yang berhati lembut. Jangan tertawa, tunggu sebentar dan aku akan memberimu pekerjaan lebih. Jiang Heng melanjutkan, kalian mungkin belum melihat hewan peliharaan itu, tetapi kalian semua seharusnya mengetahuinya. Itu adalah hewan peliharaan burung yang terakhir digunakan Qiao Bai di Liga Rookie. Setelah diingatkan tentang ini, semua orang langsung bereaksi. Mereka juga tahu hewan peliharaan yang digunakan Qiao Bai dalam kompetisi sebelumnya. Xiao Wu, tunggu, burung hua mutasi yang mana? Bukankah burung hua itu bermutasi ke arah yang lebih baik? Seru seseorang setelah mengingatnya. Kekuatan dan gaya yang ditunjukkan Xiao Wu dalam permainan tidak akan pernah mudah dilupakan oleh siapapun yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekalipun Anda belum melihatnya secara langsung, Anda masih dapat menonton video pertandingannya. Hal yang paling berkesan bagi saya, selain kucing naga milik Qiao Bai yang tampak aneh, mungkin adalah burung besarnya. Ia dapat membuat pterosaurus berbaju besi emas menundukkan kepalanya. Mampu membunuh hewan peliharaan yang kuat dalam hitungan detik. Awalnya, mereka mengira bahwa Qiao Bai telah menemukan beberapa rute evolusi khusus burung hua, dan bahwa burung hua sendiri bermutasi ke arah yang lebih kuat. Dengan cara ini, mereka akan dapat memahami bahkan jika Qiao Bai tidak mengumumkan jalur evolusi Xiao Wu. Lagi pula, tidak semua burung Cina dapat memenuhi persyaratan tersebut. Namun, banyak juga orang yang secara pribadi mengatakan bahwa Qiao Bai telah melakukan beberapa percobaan dan penelitian pada hewan peliharaan. Batuk-batuk, hewan peliharaan Qiao Bai benar-benar kuat. Belum lagi Qiao Bai juga diselimuti aura, profesor jenius penelitian evolusi hewan peliharaan. Mungkin, tapi aku tidak menyangka. Itu tampaknya dapat diterima. Ukuran burung hua itu setelah evolusi memang lebih kecil daripada ukuran burung hua lainnya setelah evolusi. Saya tidak terlalu memikirkannya saat itu, saya hanya berpikir itu adalah jalur evolusi yang aneh. Sekarang sepertinya, ukuran burung Cina itu sendiri seharusnya sangat kecil. Tidak heran jika dikatakan bermutasi ke arah yang buruk. Bukankah semuanya saling berhubungan? Itulah yang kukatakan. Namun semakin saya pikirkan, semakin keterlaluan hal itu. Bagaimana bisa ada orang yang keterlaluan seperti itu di dunia ini? Setelah Ning Ruxue menjelaskan kepada rekan-rekannya, semua orang menunjukkan ekspresi yang sama dan berteriak bahwa mereka ingin mati. Memalukan. Ibu Libby membukakan pintu untuk Libby, dan Libby tiba di rumah. Tapi yang lebih keterlaluan adalah, setelah mendengar apa yang dikatakan Qiao Bai, tak satu pun dari mereka yang meragukan Qiao Bai. Tak peduli seberapa keras kamu berteriak, jauh di lubuk hati mereka mempercayai apa yang dikatakan Qiao Bai. Ingin sampai di sini, semua orang saling memandang. Bagaimanapun, sulit untuk berkomentar. Lihatlah, mari kita lihat lagi. Meskipun Profesor Qiao Bai sendiri tidak terlalu peduli dengan masalah ini, bukan berarti masalah ini sudah berlalu begitu saja.
Ning Ruxue melirik ekspresi rekan-rekannya di sekitarnya. Ia mengerutkan kening, tetapi ekspresinya berubah serius. Meskipun suaranya lembut, suaranya sangat kuat. Setidaknya kita perlu mencari tahu di mana atau apa masalahnya. Kalau tidak, apa yang kami ungkapkan kali ini hanyalah produk setengah jadi. Bagaimana dengan lain kali? Semuanya, semangat, setiap orang. Itu benar. Terlepas dari apakah Profesor Qiao Bai peduli atau tidak, mereka tetap harus menyelidikinya. Menara Kekaisaran. Bodoh. Setelah melihat lelucon antara Celia dan Kerajaan Sakura Api, Dr. Chen membuat penilaiannya tanpa ragu-ragu. Bukankah itu bodoh sekali? Hanya dengan sedikit umpan, dia tidak perlu berbuat banyak, dan kedua negara tidak sabar untuk mengambil tindakan. Mengapa dia memilih Celia dan Kerajaan Sakura Api? Yang pertama dipilih dengan cermat olehnya, sebuah negara yang ingin bertransformasi dari negara kecil tanpa suara menjadi negara yang dapat memiliki suara. Jika negara-negara lain yang lebih cerdas atau lebih beragama Buddha menerima laporan penelitian yang setengah jadi, yang seolah-olah memiliki sesuatu yang nyata tetapi belum meneliti apapun, mereka mungkin akan berpikir dua kali. Apakah itu dapat digunakan pada akhirnya adalah pertanyaan lain. Namun hal ini bukan masalah bagi Celia yang cemas, mereka hanya melihatnya sebagai sebuah kesempatan. Sekalipun mereka tahu itu jebakan, mereka akan tetap terjun tanpa ragu ketika dihadapkan dengan hasil penelitian nyata dan status internasional yang bisa mereka peroleh. Adapun negeri Sakura Api, Dr. Chen berkata bahwa dia tidak menyukainya dan ingin melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Apakah negeri Sakura Api melompat atau tidak, itu urusan negeri Sakura Api. Dia tidak akan rugi jika tidak melompat. Segala sesuatunya menjadi lebih menarik setelah melompat. Kenapa kamu tidak bisa punya satu saja? Namun, Dr. Chen tidak menyangka bahwa negeri Sakura Api akan bekerja sama dengan baik, dan kemudian semuanya menjadi lebih menarik. Tetapi, Dr. Chen berhenti sejenak ketika memikirkan hal ini. Saya tidak tahu apakah harus mengatakan saya puas atau tidak puas. Situasi di Tiongkok tidak seperti yang dibayangkan Dr. Chen. Pada saat ini, hasil penelitian dua orang yang disebut jenius dari Celia dan negara Huoying juga terungkap. Secara teoritis, Tiongkok seharusnya memberikan tanggapan. Tapi kenapa sampai sekarang masih sepi? Apakah kamu tidak peduli? Atau mungkin, China tidak menganggapnya serius sama sekali? Dilihat dari percakapan dengan Dr. Chen, tampaknya kami saling memahami, jadi kemungkinan pilihan terakhir agak kecil. Tetapi ketika memikirkan kemungkinan ini, Dr. Chen merasa marah tanpa alasan. Jika China benar-benar tidak menanggapinya dengan serius, maka jangan salahkan dia karena mencoba memburu orang kali ini. Aliansi Penjinak Binatang Tiongkok. Acu. Qiao Bai bersin, menggosok hidungnya, dan dengan tenang melambaikan tangannya di bawah tatapan khawatir para peneliti lainnya. Bagus. Entah ada yang membicarakannya atau ada yang memikirkannya. Lagi pula, tidak mungkin aku terkena flu. Qiao Bai sudah terbiasa dengan situasi ini. Bukankah karena kecerdasannya yang begitu memukau sehingga orang-orang itu mau tidak mau ingin membicarakannya? Tetap tenang, tetap tenang. Biarkan orang lain bicara semaunya, dia masih banyak yang harus dilakukan. Profesor Qiao Bai, bubuk ini benar-benar berguna. Peng Yu melihat hasil percobaan perbandingan terbaru di tangannya. Senyum gembira muncul di wajahnya, dan dia melihat ke arah Qiao Bai. Qiao Bai mengangguk, tidak terlalu terkejut, setengahnya berada dalam tebakannya. Sui Yu dan istrinya, serta Cheng Liang, juga datang dan dengan cermat memeriksa evolusi terbaru dari harimau gigi guntur. Satu-satunya harimau bertaring guntur yang berhasil berevolusi adalah harimau bertaring guntur sebelumnya. Di antara 15 prajurit penjinak binatang, hanya harimau bertaring guntur satu yang berhasil berevolusi. Hal ini menambah sedikit ketidakpastian pada rute baru Xinhua Lei Yahu. Tepat ketika Cheng Liang dan yang lainnya masih memeras otak mereka mengenai apa yang salah yang menghalangi harimau taring guntur yang lain untuk berevolusi,
Atau apakah ada beberapa fitur khusus pada dua harimau taring guntur yang berhasil berevolusi yang belum mereka temukan? Sampai Chopper mengeluarkan bubuk merah khusus, lalu memilih, membandingkan, dan merujuk 5 Thunder Tiger untuk digunakan. Sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Di antara kelima harimau taring guntur ini, 3 di antaranya berhasil berevolusi. Semua orang berani mengatakannya. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Ini terkait erat dengan zat bubuk merah tak dikenal yang dikeluarkan Qiao Bai. Profesor Qiao Bai. Saat dia berbicara, mata Peng Yu tiba-tiba menjadi sedikit gugup saat dia melihat Qiao Bai. Qiao Bai, itu dia. Peng Yu ragu-ragu saat berbicara, dan sesekali melirik pasangan Sui Yu dan Cheng Liang serta orang lain di sebelahnya. Beberapa orang yang dilihat Peng Yu langsung memalingkan muka, tampak seolah-olah mereka merasa bersalah. Qiao Bai menyipitkan matanya. Jika dia tidak tahu bahwa insiden seperti perundungan tidak akan pernah terjadi di lembaga penelitiannya, dia akan curiga bahwa Peng Yu sedang diancam. Peng Yu melihat tidak ada yang menanggapinya, jadi dia akhirnya menutup matanya, menggertakkan giginya, dan berkata dengan keras. Profesor Qiao Bai, apakah bubuk merah yang Anda berikan adalah senjata rahasia Anda? Hasil penelitian pribadi Anda? Apakah betul tidak apa-apa jika kami diberikan? Raungan Peng Yu bergema di seluruh lembaga penelitian. Bahkan perhatian para penguasa binatang di dekatnya pun tertarik. Qiao Bai terdiam. Mata Qiao Bai mengamati orang-orang ini satu demi satu. Meskipun mereka sebenarnya tidak ingin menatap mata Qiao Bai, saat Qiao Bai menoleh, mereka tetap menunjukkan ekspresi berjuang dengan mata mereka. Saya tahu ini salah, tetapi kami memilih untuk mendukung Profesor Qiao Bai. Qiao Bai terdiam. Petik 2 titik. Bagi orang luar, tidak apa-apa, tapi kalian sudah mengikutiku begitu lama dan masih tidak tahu aku orang seperti apa. Qiao Bai memegang dahinya dengan satu tangan, terkejut dengan imajinasi orang-orang ini. Tidak, kau pikir aku tidak punya batas. Bab 210 omong kosong. Bicara besar bisa mematahkan kakimu. Batuk-batuk, ini sebenarnya bukan pertanyaan tentang ada tidaknya batas bawah, tetapi karena apa yang diambil Qiao Bai benar-benar di luar imajinasi mereka. Tidak ada penjelasan lain kecuali berpikir ke arah ini. Mereka tidak dapat memikirkan penjelasan lain. Tidak, Profesor Qiao Bai. Peng Yu lah yang bertanya. Menghadapi pertanyaan Qiao Bai yang tak percaya, Peng Yu lah yang pertama menjelaskan dengan lantang. Kami hanya. Peng Yu berusaha menjelaskan dengan susah payah. Setelah menjelaskan cukup lama, ia tidak hanya gagal memahami apapun, tetapi juga tampak semakin yakin dengan gagasan ini. Tidak peduli seperti apa Anda, Profesor Qiao Bai, atau apapun yang telah Anda lakukan, kami tahu karakter Anda. Niatmu pasti baik. Kami tidak akan mengatakan apapun. Qiao Bai, meskipun begitu, terima kasih banyak. Peng Yu sama sekali tidak menyadari nada sarkasme dalam nada bicara Qiao Bai, dan tidak dapat menahan tawa. Qiao Bai sekali lagi dibuat terdiam olehnya. Qiao Bai akhirnya tahu, di antara orang-orang di lembaga penelitiannya, hanya Peng Yu yang benar-benar bodoh dan tidak punya otak yang mempercayai apapun yang dikatakan Qiao Bai. Yang tersisa sedikit, perhatian Qiao Bai terutama terfokus pada Cheng Liang, Sui Yu dan istrinya, serta 2 peneliti lainnya. Beberapa orang berkeringat deras. Dahi, mereka jelas tidak merasa bersalah. Apa? Bersalah? Apa yang membuat mereka merasa bersalah? Adapun masalah Peng Yu, bukankah itu hanya perilaku pribadi Peng Yu? Qiao Bai, smile.jpg. Sunting. Teruslah menulis. Tebak apakah dia percaya atau tidak. Qiao Bai tersenyum lembut dan menatap mereka dengan tenang dengan mata tenang. Pada akhirnya, merekalah yang pertama menyerah. Maaf, kami salah. Seharusnya kami tidak meragukan karakter Anda, Profesor Qiao Bai. Sebelum Cheng Liang melangkah maju untuk meminta maaf, Lu Yongjin melangkah maju terlebih dahulu. Ditatap seperti ini oleh Qiao Bai,
Lu Yongjin yang hati nuraninya tersadar, merasa sedikit malu. Sebagai peneliti pertama yang bergabung dengan Institut Qiaobai, Lu Yongjin juga yang tertua di antara banyak orang. Tentu, yang termuda adalah Qiaobai, pemilik lembaga penelitian ini. Lu Yongjin percaya bahwa tidak peduli sebagai salah satu peneliti pertama yang bergabung atau sebagai tetua yang lebih tua, ketika orang lain membuat tebakan dan spekulasi acak tentang karakter Qiaobai, dia seharusnya berdiri untuk mengekang spekulasi tersebut. Melihat Lu Yongjin yang menundukkan kepalanya, tampak sangat menyesal, dan mempertanyakan hati nuraninya, Qiaobai melambaikan tangannya dengan sedikit geli. Baiklah, baiklah. Karena kamu tahu aku bukan orang seperti itu, kamu juga harus tahu kalau aku bukan orang seperti itu. Qiaobai merasa sedikit tidak berdaya. Itu terlalu banyak. Spekulasi sebelumnya adalah iya, dan refleksi saat ini juga iya. Cukup, jangan terlalu jauh. Qiaobai tidak membahasnya lebih lanjut dan langsung melewati topik, kalau ada yang ingin kau tanyakan, asal aku tidak terlalu sibuk, kau bisa bertanya padaku. Saat Qiaobai berbicara, dia melihat mata Cheng Liang dan Peng Yu tiba-tiba berbinar. Qiaobai, tiba-tiba saya merasa dia telah melepaskan beberapa batasan. Melihat ini, Qiaobai menambahkan, jika ini tentang konten profesional, kamu harus siap bahwa kamu mungkin tidak mengerti apa yang aku katakan. Semua orang mengangguk berulang kali. Oke, mereka telah siap secara mental untuk ini. Seorang jenius. Idenya bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dipahami oleh manusia biasa seperti mereka. Namun terkadang, untuk beberapa hal, mereka tidak akan menyerah kecuali mereka sendiri yang menabrak tembok. Mungkin akan ada keajaiban. Melihat ekspresi mereka, Qiaobai tidak banyak bicara. Biarkan saja. Lalu Profesor Qiaobai, bubuk merah apa itu? Bisakah Anda memberitahu kami? Tanya Cheng Liang dengan tidak sabar, benda itu sungguh menakjubkan. Jika bukan senjata rahasia yang Anda teliti, Profesor Qiaobai, mungkinkah itu merupakan sumber daya yang istimewa dan berharga? Rasanya tidak benar. Cheng Liang menyentuh dagunya sambil berbicara. Jika memang ada sumber daya seperti itu yang dapat membantu hewan peliharaan meningkatkan potensi evolusinya, rasanya kita belum pernah mendengarnya. Anda benar-benar tidak bisa menyalahkan kami karena mengira ini adalah senjata rahasia Profesor Qiaobai. Orang-orang lain di sekitarnya mengangguk berulang kali. Ya, begitulah adanya. Qiaobai, ini adalah sumber daya baru yang ditemukan di tanah terlarang, yaitu tanah merah. Penggunaan dan khasiatnya belum pasti. Saat ini sedang diuji dan dikembangkan. Tapi seperti yang Anda lihat, tampaknya itu cukup berguna. Yang lain, ini lebih dari sekedar berguna. Sangat berguna. Sayang sekali jumlahnya tidak banyak. Qiaobai merentangkan tangannya, ekspresinya tampak agak tak berdaya. Terakhir kali, Leiyahu makan sepotong utuh. Qiaobai menunjuk yang pertama, yaitu Thunder Fang Tiger yang berevolusi di kompetisi. Hanya tersisa sekitar 10 yuan. Rasanya agak boros kalau langsung dipakai, jadi aku ingin mencoba menggilingnya menjadi bubuk. Saya tidak menduganya akan berguna. Lagi pula, hakikat darah gagak emas berkaki 3 tidak berubah, hanya bentuk luarnya saja yang berubah. Mengenai khasiatnya, bentuk bubuk tidak memiliki kristal utuh, jadi lebih cepat diproduksi, tetapi memungkinkan pengendalian jumlah yang lebih baik dan mengurangi limbah. Semua orang melihat harimau guntur yang berwarna-warni. Kerja bagus. Dia memakan sepotong utuh. Pantas saja Thunder Tiger mampu berevolusi saat itu. Beruntung sekali. Profesor Qiaobai, bisakah kami mendapatkan lebih banyak barang ini? Para prajurit Legiun Harimau Petir yang mendengar apa yang dikatakan Qiaobai dari jauh juga menunjukkan ekspresi antusias di wajah mereka. Tidak diketahui apakah bubuk ini membantu makhluk luar biasa lainnya berevolusi. Namun, terbukti sangat membantu evolusi Thunder Tiger. Awalnya, hanya 1 orang dari 15 orang yang berhasil mengembangkan Thunder Tiger melalui usahanya sendiri. Setelah menggunakan bedak,
3 dari 5 orang berhasil mengembangkan Thunder Tiger. Kemungkinan ini, efisiensi ini, siapa yang tidak akan tergerak? Lagi pula, mereka tidak bisa. Hanya ini yang kumiliki saat ini. Kalau aku butuh lebih, kau bisa menghubungi aliansi penjinak binatang kota Bumi Merah untuk bertanya. Bukannya Qiao Bai tidak punya lebih, hanya saja dia tidak bisa mengeluarkannya. Hanya ini yang dia pamerkan. Melihat Qiao Bai tidak keberatan mereka menghubungi aliansi penjinak binatang kota Bumi Merah sendiri, mereka segera mengambil tindakan. Yuke menerima panggilan reservasi dari Thunder Tiger Legion. Tidak, Del, apa yang dikatakan di ujung telepon lainnya. Kristal merah ini, beginikah cara penggunaannya? Yuke belajar dari Lei Mao tentang kegunaan sebenarnya dari kristal darah gagak emas berkaki 3. Ia terbelalak kaget. Ini, efek ini sungguh di luar dugaannya. Tombak guntur. Hei, bukankah benda ini dari tanah terlarang kota Tanah Merahmu? Kau bahkan tidak tahu kegunaannya. Lei Mao terkejut. Lei Mao tidak percaya. Jika saja aku tahu lebih awal. Hehehe. Yuke mendengar nada tidak percaya dalam nada bicara Lei Mao. Ia tersenyum gembira dan berkata dengan nada penuh terima kasih banyak, Kapten Lei. Mineral merah ini merupakan sumber daya baru yang ditambang belum lama ini, dan saat ini kami sedang mengeksplorasi kegunaan spesifiknya. Aku tidak menyangka, tanpa diduga, seseorang mengirimi mereka buku petunjuk bahkan sebelum mereka berbalik. Meskipun belum lengkap, tetapi itu lebih baik daripada tidak tahu apa-apa. Dan, bahkan buku petunjuk yang tidak lengkap ini benar-benar mengejutkan mereka. Itu berhasil. Ini sungguh berguna. Meskipun kristal merah ini hanya dapat digunakan dalam rencana evolusi harimau taring guntur, ia akan dicari oleh sejumlah besar Beastmaster. Jika kristal merah tidak hanya dapat digunakan dalam rencana evolusi harimau taring guntur, tetapi juga dalam rencana evolusi makhluk yang lebih luar biasa, nilai kristal merah akan langsung melampaui nilai serangkaian sumber daya tanah merah dan menjadi produk unggulan terbaru dari kota Tanah Merah. Tidak peduli yang mana, itu adalah keberuntungan bagi Youke. Youke, terima kasih atas hadiah dari Profesor Qiao Bai. Ternyata sama seperti yang dia pikirkan. Profesor Qiao Bai adalah orang tua yang terlahir kembali di kota Hongtu. Begitu fungsi kristal merah diumumkan, Yuke sudah dapat membayangkan bahwa kota Hongtu akan kembali semarak dan ramai dikunjungi orang. Saat dia tengah berkhayal, suara Lei Mao terdengar lagi dari telepon. Oh, itu kesalahan. Lupakan saja, kita tidak usah bahas ini dulu. Karena kamu sudah tahu fungsi benda ini, bisakah kamu memberi kami tambahan? Harganya bisa dinegosiasikan. Paling buruk, aku bisa pergi dan menangis saja. Bagaimanapun, Lei Mao bertekad untuk membuat Legiun Harimau Taring Guntur semakin kuat. Kesempatan bagus seperti itu ada di depan kita. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda akan kehilangan bisnis toko ini. Lei Mao merasa gembira. Youke merasa seolah-olah baskom berisi air dingin dituangkan ke atas kepalanya. Dia ingat sesuatu yang sangat penting. Yaitu, kristal merah ini tampaknya tidak ditambang langsung dari tanah terlarang berupa tanah merah, tetapi dibawa keluar oleh Profesor Qiao Bai setelah ia menyelami jauh ke dalam tanah rahasia tanah merah yang mirip dengan celah angkasa. Untuk menukar kristal merah dari Qiao Bai ini, Yuke menghabiskan banyak uang. Sekarang, kesempatan untuk pulih ada tepat di depannya. Tetapi dia tidak dapat menangkapnya. Ketika memikirkan hal ini, Youke merasa hati kecilnya berdarah. Dan Lei Mao masih mendesaknya. Youke, saya pikir kita bisa membahas ini lebih lanjut. Qiao Bai tidak tahu, Qiao Bai sudah menduganya. Aliansi penjinak binatang di kota Bumi Merah mungkin punya hubungan cinta benci dengannya. Bisnis besar yang datang ke depan pintu Anda. Ini mungkin bisnis jangka panjang. Jika Anda benar-benar ingin melakukannya, itu tidak semudah itu. Singkatnya, itu sangat tidak nyaman. Selalu ada trade-off.
Qiao Bai juga sedang memikirkan cara untuk membawa sumber daya yang tersembunyi itu ke permukaan. Untungnya, ia tidak terburu-buru. Biarkan orang lain khawatir terlebih dulu. Bagi Qiao Bai, rahasia evolusi Thunder Tiger juga telah terungkap. Evolusi atavisme. Sebagai seorang profesor penelitian hewan peliharaan yang tidak mengetahui keberadaan makhluk mitos, Qiao Bai merasa tidak nyaman dan tidak dapat mengungkapkan konsep atavisme kepada publik. Namun masih ada jalan keluar. Seperti yang dikatakan Qiao Bai di telepon sebelumnya. Oh tidak, itu bukan kebohongan. Mutasi makhluk luar biasa ke arah yang disebut berlawanan itu sendiri merupakan bentuk perilaku atavistik. Berbeda dengan atavisme, harimau taring guntur yang bersifat laten dan memerlukan prasyarat tertentu untuk dipenuhi, makhluk luar biasa yang bermutasi ke arah sebaliknya, mereka sendiri mengalami perilaku atavisme alami karena suatu alasan. Kalau begitu, Qiao Bai mengalihkan pandangannya dari makhluk-makhluk luar biasa yang bermutasi ke arah berlawanan dan menatap makhluk-makhluk luar biasa yang konon bermutasi ke arah yang lebih kuat. Misalnya, seperti burung gagak kecil. Pada saat itu, gagak kecil adalah burung terkecil di antara semua burung Tiongkok. Ia tidak bisa terbang atau bersuara. Dari penampilan dan keterampilannya, ia tidak memiliki keunggulan apapun dari mutasi tersebut. Di mata sebagian besar Beastmaster, ini jelas merupakan kasus mutasi yang khas ke arah yang berlawanan, atau mutasi yang gagal. Kemudian, Qiao Bai juga memperhatikan beberapa Beastmaster yang telah mengontrak burung hua. Ada seorang Beastmaster yang memiliki kontrak dengan burung mutan Cina. Berbeda dengan gagak kecil, burung hua bermutasi dan mengembangkan atribut petir. Bulunya berubah menjadi biru ungu, membuatnya tampak lebih indah dan megah. Dan keunggulannya dalam atribut guntur tidak kalah dibanding makhluk luar biasa yang terlahir dengan atribut guntur. Ditambah lagi keuntungan burung Cina yang bisa terbang. Sekalipun tidak ada jalur evolusi yang cocok dan tidak dapat berevolusi, mutan atribut guntur hua bird masih dapat memiliki keuntungan besar dalam pertempuran. Ini adalah makhluk luar biasa yang bermutasi menjadi lebih baik di mata para Beastmaster biasa. Qiao Bai berpikir begitu sebelumnya. Adapun mengapa Xiao Wu memiliki jalur evolusi gagak emas berkaki 3, mungkin itu semacam anugerah takdir atau suatu kebetulan. Qiao Bai benar-benar tidak terlalu memikirkannya. Sampai Qiao Bai belajar tentang atavisme. Atavisme, topik yang menarik, harimau gigi guntur. Tidak. Perhatian Qiao Bai kini beralih dari harimau taring guntur ke semua makhluk gaib yang bermutasi. Akan tetapi, mengajukan permohonan penelitian untuk proyek ini akan lebih sulit daripada meneliti rute evolusi baru untuk satu makhluk luar biasa. Tetapi apakah Qiao Bai termasuk orang yang takut terhadap kesulitan? Tidak. Apakah aplikasi proyek ini akan gagal? Itu pun bukan masalah. Qiao Bai mempercayainya. Dibandingkan dengannya, Huang Su ingin melihatnya melakukan penelitian pada proyek ini. Prestasi dan pencapaian politik. Berapa nilai kotanya? Itu saja. Seperti yang dipikirkan Qiao Bai. Setelah melihat topik aplikasi terbaru Qiao Bai, Huang Zhou langsung bergegas ke lembaga penelitian Qiao Bai. Benarkah? Huang Zhou masih memegang formulir aplikasi yang baru saja ditulis Qiao Bai di tangannya. Ia menatap Qiao Bai dengan tatapan terkejut. Tanpa menunggu jawaban Qiao Bai, Huang Zhou berjalan mengelilingi ruangan 2 kali dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Aku tahu, karena kamu yang menyinggungnya, kemungkinan itu benar sangat tinggi. Tapi proyek ini, jantung berdebar, kusut, pikirkan lagi dan lagi. Yang kubutuhkan dari aliansi adalah bantuan untuk menyediakan beberapa makhluk luar biasa yang bermutasi ke arah yang berlawanan, bukan makhluk yang bermutasi ke arah yang lebih kuat. Apakah sesulit itu? Qiao Bai tersenyum dan berkata, asalkan itu makhluk supernatural yang bermutasi ke arah yang berlawanan, apapun spesies atau atributnya, aku menginginkan semuanya. Ini lebih sederhana daripada satu spesies makhluk luar biasa yang bermutasi terbalik. Huang Zhou, kakimu akan patah karena berlari ke sana kemari begitu kau membuka mulutmu.